jelaskanlah masalah istilahnya kondisi Kerinci Timur. Sepengetahuan saya nih berbasis data dan juga pengamatan di masyarakat, Kerinci Timur ini memang sumber nilainya saya rasa tetap menjunjung tinggi nilai dari budaya Melayu, karena kita ini adalah Riau, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pengala Kerinci. Namun di samping itu karena tingkat urbanisasinya tinggi, ini juga termasuk wilayah industri saya rasa kan, dan pusat perdagangan, banyak orang yang merantau, sehingga Kelurahan Kerinci Timur ini menjadi salah satu kelurahan yang multicultural untuk penduduk yang datang ke sini, heterogen. Contoh, selain kita Melayu, kita Batak, kita Minang, kita Nias, kita Jawa, ya. Apalagi penduduk yang berdomisili di lingkungan RAPP itu, bahkan warga negara asing itu banyak yang berdomisili statusnya. Jadi kekasan Kerinci Timur ini adalah karena berbasis heterogen tadi, dia menjadi kelurahan yang moderasi beragama. Kerinci Timur ini dinobatkan oleh kementerian sebagai salah satu kelurahan di Kabupaten Pelalawan, satu-satunya di Kabupaten Pelalawan yang dinobatkan sebagai kelurahan moderasi beragama. Makanya kalau bercerita tentang kekasannya tentu kita berbasis Melayu. Kalau berbicara heterogeniknya, kita adalah kelurahan yang multicultural di sini penduduknya ya. Sehingga di sini itu memiliki masjid dan musola itu 26, gereja 13. Itulah yang melatar belakangi Kerinci Timur ini sebagai dinobatkan sebagai kelurahan moderasi beragama pada tahun 2023. Jadi kekasannya itu sudah bercampur. Tapi tetap kita memegang prinsip seia sekata bagaimana bumi Melayu juga tumbuh dan berkembang di sini kan. Itu yang saya rasa tentang Kerinci Timur. Ya, kemudian terkait dengan bagaimana kekasannya di UMKM juga menonjolkan produk Kerinci Timur. Melayu, contohnya batik kan, ada tuh batik karya tulis batik Uyus kalau tidak salah saya. Kemudian produk-produk UMKM kulinernya juga ada yang khas Kerinci gitu, dari ibu-ibu PKK misalnya ada itu memang. Habis itu misalnya budidaya ikan apa namanya tuh, slice ya. Jembatan itu kan masih Kerinci Timur tuh. Ya. Itu salah satu keunggulannya kan ikan slice juga itu. Kalau dari sektor perikanannya, ya gitulah. Keunggulan kita itu memang heterogen tadi. Itu yang menjadi sebuah opportunity, sebuah strength, kekuatan bagi kita. Apalagi kira-kira Gung? Mungkin apa ya Pak, dari kearifan lokal tuh dia kan luas ya Pak. Kalau kita bicara soal sektor ekonomi gitu. Kalau budaya-budaya dari Kerinci Timur yang khas itu Pak, ada nggak Pak? Yang sering dijadiin suatu perlombaan atau ajang pameran misalnya gitu di lapangan bola. Kan lapangan bola temannya Kerinci Timur ya Pak. Ya. Tahu ada dari budaya itu selalu ditampilkan gitu, yang tetap menjunjung tinggi nilai adat istiadat juga gitu. Jadi gini, saya jelaskan, itu bedanya kelurahan dengan desa. Kita ini kelurahan. Kalau di desa itu kan dia banyak tanah ulayan, banyak sejarah-sejarah yang lebih dominan, yang brand desa itu lebih kepada historis dan juga kekasan budaya, itu desa. Sementara kita kelurahan.
Jadi kalau kita bandingkan dengan misalnya sebuah desa, nah, ini saya buka dulu sebuah desa dengan desa-desa lain, tentu kelurahan berbeda. Karena kelurahan ini ya dia adalah perangkat kecamatan, Pemda lah, wilayah Pemda, kepala daerah dan wakil kepala daerah bekerja lah gitu kan. Jadi di sini nih konteksnya itu sudah menjadi wilayah ya perkotaan. Nah, jadi kalau berbicara terlalu dalam tentang kebudayaan, apa yang menjadi produk kekasan dari aktivitas ekonomi dan sebagainya, apa yang menjadi, saya rasa di Kerinci Timur itu tidak seperti desa. Kalau desa saya rasa banyak. Cuman kalau kita analisis ya, kan misalnya kita analisis SWOT nih, strength, weakness, opportunity, treatment kan. Strengthnya kita itu adalah salah satunya di heterogeniknya penduduk tadi, karena tingkat urban kita tinggi kan. Nah di sini ada perusahaan besar, di sini kelurahan, otomatis semua berbaur di sini. Itulah saya rasa tuh. Kalau yang betul-betul identik dengan Kerinci Timur, saya rasa ya mungkin karya tulis batik, dan itu pun merujuk kepada desain Bono kan. Bono, tetap Bono yang unggul kan. Nah gitu. Saya rasa kalau misal di Kute mungkin desa Kute ada, atau Warung mungkin ada, apa dan sebagainya kan. Karena kalau berbicara sumber daya alam yang berada di kota, ya contohnya sebuah sungai, sebuah danau yang menjadi potensi-potensi ekonomi, yang menjadi kekasan, itu Kerinci Timur kurang akan itu. Keunggulan kita, tapi masih ada di wilayah jembatan itu kan, di perbatasan tuh antara Sering dengan Kerinci Timur. Di situ mungkin ya di sektor perikanan, nelayan gitu kan, kayak orang yang menjual ikan slice ada di situ. Kalau untuk kekasan ya, kurang lebih apa ya Pak? Kerinci Timur itu powernya itu ada di kondisi yang heterogen. Iya, di komunitas itu power. Itu yang ngebuat dia di Iya. Kerinci Timur itu inovatif sebagai moderasi beragama. Kelurahan moderasi beragama. Berapa kelurahan tuh di Provinsi Riau? Kerinci Timur masuk. Jumlah penduduk kita itu yang terdata menurut data BPS kan 42.000. Kalau realnya termasuk domisili, itu pembaharuan data kami yang terakhir observasi dengan RT RW itu sekitar 67.000. Kita ada 170 RT RW kali. Itu tentang Kerinci Timur. Kalau saya baru sini, saya di Kerinci ini baru 6 tahun. Kemudian saya jadi lurah baru 2,5 tahun. Apalagi kira-kira, Gong, Duta? Kurang lebih itu aja Pak, dari kearifan-ifannya kan yang ditonjolkan tetap juga heterogennya gitu. Ya, kalau berbicara itu ya, kalau berbicara value dari culture kita ya, di budaya. Tapi kalau kita bincang-bincang ke konteks lain kan, banyak lagi potensi-potensi yang bisa kita gali di Kerinci Timur ini. Salah satunya di sini kekuatan perusahaan yang bisa membantu kita untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan sebagainya, termasuk inovasi-inovasi. Nah, saya rasa itu lebih ke proses ininya lah, fungsi pemerintahan ya, pembangunan ya kan, pelayanan, kemudian pemberdayaan masyarakat. Itu keunggulan yang bisa, karena ada perusahaan besar yang berdomisili di kita. Nah, itu potensinya. Ya kalau saya ya, masa memandang heterogen ini, multicultural ini, tentu sebagai generasi muda, jadilah generasi yang bertengkar dalam pikiran dan ide serta gagasan, bukan generasi yang bertengkar dalam persoalan iman. Iman tidak boleh dipertengkarkan, iman sudah final.
Jadi kalau kalian sudah mendawamkan makna itu, maka hablum minannas kalian bisa kalian jaga kepada setiap warga di mana kalian interaksi. Dan satu sisi untuk generasi muda termasuk saya, kita jangan termakan arus globalisasi yang begitu istilahnya ingin membuat apa? Istilahnya bukan ingin hipnotis kita. Contoh, sekarang begitu banyak nilai-nilai yang dikemas dengan modernisasi, tapi meninggalkan value-value dari jati diri kita. Jati diri kita adalah, kalau kita di sini adalah Melayu, jati diri kita adalah Indonesia. Jangan itu kita tinggalkan. Baik dari sisi pergaulan, dari sisi brand yang kita pakai, ya. Sekarang makna keren itu kalian secara tidak langsung menyukseskan produk-produk dari asing. Contoh, kalian bangga bawa pacar nongkrong di Starbucks, ya kan? Padahal banyak kopi lokal yang lebih enak gitu. Jadi jangan konsumtif boleh selagi kita mampu, tapi jangan kita terayu dalam untuk menyukseskan mereka, padahal kita banyak butuh perhatian. Itu salah satu contoh saya rasa, ya. Kemudian terus membaca masalah sejarah apapun profesi, nanti kalian setelah tamat ini bekerja, belajar sejarah, belajar tentang nasionalisme, patriotisme untuk kita semua. Salah satunya itu. Kalau kalian misalnya brand kalian masih memakai konsumtif yang memperlancar bisnis global, itu cinta terhadap negeri kita palsu itu. Makanya kalau saya tuh kalau jajan suka ke UMKM lokal, termasuk beli baju. Minimal kalau tak produk orang Melayu, orang Sumatera, orang Jawa, kalau Indonesia lah. Nah, makanya kan tidak mau nongkrong di Starbucks apa segala macam, apalagi yang brand-brand luar, tidak mau. Nah, tapi kan dengan berkembangnya gaya hidup, ya kan, upload, wah ini nongkrong di sini nih, padahal ekonomi orang yang terbantu kan. Sementara banyak nih ekonomi kita, saudara kita Indonesia. Nah itulah. Jadi banyak anak muda kepalsuan dalam mencintai negeri itu. Betul tak, Gung? Tonton YouTube orang luar misalnya kan. Ya kalau narasinya bermanfaat, ya nggak masalah kan. Ya kan banyak juga YouTube yang bisa memberikan penghasilan untuk dosen kita, siapa buat YouTube yang bermanfaat kan. Habis itu siapa speaker dari Indonesia yang bagus. Itulah salah satu contoh kecil, ya. Produk HP ini misalnya, setiap ada yang keluar kalian ganti HP, beli itu, sama aja menyukseskan mereka kan. Beli tas Hermes bagi yang mampu kan. Terus apa lagi? Itu kan produk luar semua tuh. Kalau saya beli baju nih aja sih, pasti saya cari nih yang produk UMKM, yang buatan orang Melayu, orang Minang kah, orang Batak kah, orang Jawa kah, ya kan kayak itu. Siapapun suku dan agamanya di sini harus mencintai bumi Melayu. Itu satu. Yang kedua, tentunya saya harapkan kepada masyarakat bisa menjadi masyarakat yang berbaur, kemudian menjadi masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan. Tentu yang saya harapkan juga bagaimana pemerintah kelurahan dan kecamatan ini terus membangun pemerintahan yang kolaboratif, inovatif, tertib, dan aman. Kan itu. Alhamdulillah di zaman saya kericuhan yang konteksnya sara apa dan segala macam tidak ada. Itu kita bersyukur kan. Ya, alhamdulillah lah RT RW semua bersinergi untuk kemaslahatan masyarakat. What's else?